Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Putra Anur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai Budi Utomo dan Indi Supartis pada awal perkembangan dan perjuangan menentang kolonial. Latar belakang berdirinya Budi Utomo. Kondisi sosial ekonomi pada abad 19 semakin memburuk. Hal ini disebabkan oleh eksploitasi kolonial, politik liberal, dan politik etis. Di satu pihak, keuntungan yang diperoleh pemerintah kolonial dialirkan ke negeri Belanda. Di lain pihak, kemelaratan dan kesengsaraan semakin menindih masyarakat Indonesia. Politik etis merupakan usaha-usaha memajukan pengajaran. Tetapi pada abad 20 terdapat kekurangan dana belajar bagi anak-anak Indonesia. Keadaan ini menimbulkan keprihatinan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang merupakan tamatan sekolah Dr. Pribumi Stovia di Jakarta. Pada tahun 1906 hingga 1907, dia melakukan propaganda keliling Pulau Jawa. Pada tahun 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo bertemu dengan para mahasiswa Stovia. Ia melontarkan gagasan agar para mahasiswa segera mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan derajat bangsa. Ide Dr. Wahidin Sudirohusodo itu diterima dan dikembangkan oleh Sutomo dan kawan-kawannya untuk mendirikan organisasi Budi Utomo di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908 yang bertujuan untuk memajukan pengajaran, teknik industri, peternakan, pertanian, dan perdagangan, serta menghidupkan kembali kebudayaan. Tujuan organisasi Budi Utomo. Tujuan organisasi Budi Utomo adalah memperoleh kemajuan yang harmonis bagi Nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Pada waktu itu, ide persatuan seluruh Indonesia belum dikenal. Karena itu, yang dikehendaki Budi Utomo hanyalah perbaikan sosial yang meliputi Jawa dan Madura. Untuk melaksanakan tujuan tersebut, ditempuh beberapa usaha, di antaranya memajukan pengajaran sesuai dengan apa yang dicita-citakan Dr. Wahidin. Ini merupakan usaha pertama untuk mencapai kemajuan bangsa. Lalu, memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Jadi, kemajuan harus juga meliputi bidang perekonomian. Lalu, memajukan teknik dan industri, yang berarti kemajuan teknik dan industri sangat berpengaruh terhadap perkembangan bangsa dan menghidupkan kembali kebudayaan yang mulai pudar. Kongres 1 Budi Utomo. Pada tanggal 3 sampai dengan 5 Oktober 1908 diselenggarakan Kongres Budi Utomo yang pertama di Yogyakarta. Dalam kongres tersebut berhasil diputuskan beberapa hal, yaitu menyusun pengurus besar Budi Utomo dengan diketuai oleh Tirto Kusumo yang merupakan mantan Bupati Karanganyar, lalu mengesahkan AD atau ART Budi Utomo. Kemudian ruang gerak terbatas pada daerah Jawa Madura dan Yogyakarta menjadi pusat organisasi. Setelah kongres berlangsung dalam waktu singkat, organisasi Budi Utomo terjadi perubahan orientasi. Semula orientasi terbatas pada kalangan priai, tetapi setelah muncul edaran yang dimuat dalam Batavia Newsblad tanggal 7 Agustus 1909 menekankan bagaimana cara memperbaiki kehidupan rakyat secara lebih komprehensif. Budi Utomo yang dilahirkan tanggal 20 Mei 1908 di Stovia mulai menata diri sistem organisasinya dengan melakukan kongres pertama yang dilakukan pada tanggal 3 hingga 5 Oktober 1908 bertempat di Sekolah Pendidikan Guru Yogyakarta. Karena Budi Utomo merupakan organisasi orang Jawa pribumi yang pertama, maka kongres akan menarik perhatian luar biasa di kalangan pers dan tokoh masyarakat Jawa. Dalam Kongres Budi Utomo ini, Dr. Wahidin terpilih menjadi ketua kongres, tetapi pada hari kedua digantikan oleh Panji Broto-Atmojo karena kesehatannya terganggu. Dalam pidatonya, Dr. Wahidin menekankan pada masalah tradisi Jawa masa lampau daripada modernisasi Jawa pada masa depan. Dalam perkembangannya, di tubuh Budi Utomo muncul dua aliran, yaitu pihak kanan yang berkehendak supaya keanggotaan dibatasi pada golongan pelajar saja dan hanya membatasi pada pelajaran sekolah saja. Lalu pihak kiri
yang terdiri dari kaum muda yang berkeinginan ke arah gerakan kebangsaan yang demokratis dan lebih memperhatikan nasib rakyat yang menderita. Adanya dua aliran tersebut menyebabkan terjadinya perpecahan, dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang mewakili kaum muda keluar dari keanggotaan dan mengakibatkan gerak Budi Utomo semakin lamban. Peran Budi Utomo semakin memudar seiring berdirinya organisasi lain yang lebih aktif dan penting bagi pribumi. Beberapa di antaranya bersifat keagamaan, kebudayaan, dan pendidikan, serta organisasi yang bersifat politik. Dengan munculnya organisasi baru yang menyebabkan organisasi tersebut mengalami kemunduran. Peranan Budi Utomo yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat dan bernegara bukan hanya bermanfaat bagi pemerintah kolonial. Kemampuannya yang istimewa untuk berfungsi sebagai jembatan antara para pejabat kolonial yang maju dengan kaum terpelajar Jawa, sehingga dalam perkembangannya Budi Utomo akan mendapat kesempatan memperoleh kemampuan berorganisasi politik. Budi Utomo juga mengajukan suatu tuntutan untuk adanya persamaan kedudukan dalam hukum. Latar belakang Indische-Partij. Organisasi Indische-Partij merupakan organisasi pertama yang secara tegas menyatakan berpolitik. Dengan demikian, Indische-Partij adalah partai politik pertama di Indonesia. Tujuan dibentuknya Indische-Partij ini adalah untuk memperbaiki keadaan kaum Indo. Pada masa itu, kaum Indo menaruh dendam kepada bangsa Belanda dan segala sesuatu yang bercorak Belanda. Hal ini disebabkan kaum Indonesia seolah-olah menjadi golongan yang dilupakan oleh bangsa Belanda. Douwe Dekker berusaha mempengaruhi Indische-Bond. Menurutnya, segala keluh kesah dan bantahan-bantahan tidak akan ada gunanya. Sumber dari segala kesukaran itu dikarenakan ketergantungan pada pemerintah kolonial yang menyebabkan kaum Indo menderita dan dicampakkan. Pendirian organisasi ini dipertegas lagi pada sidang Indische-Bond yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1911 dengan pokok pidato gabungan kulit putih dengan sawo matang. Ia berkata bahwa jumlah kaum Indo sangat sedikit sehingga jika ia bertindak seorang diri maka ia tak mungkin memperoleh keuntungan. Syarat untuk memperoleh kemenangan dalam pertentangan dengan penjajah Belanda ialah menggabungkan diri dengan bangsa Indonesia agar kedudukan organisasi makin bertambah kuat. Organisasi Indische-Partij memiliki dua tujuan, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan jangka pendek yakni mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Sementara itu, tujuan jangka panjang organisasi ini adalah untuk mengusir penjajahan dan kemudian mencapai kemerdekaan Indonesia. Berikut beberapa poin penting mengenai tujuan organisasi Indische-Partij. Pertama, mempersiapkan rakyat Indonesia untuk menuju kemerdekaan, lalu memajukan kehidupan rakyat Indonesia. Kemudian, mengembangkan kerjasama antarbangsa dengan dasar persamaan kenegaraan. Lalu, membangun dan mengembangkan nasionalisme dan patriotisme seluruh masyarakat Indonesia. Sikap organisasi Indische-Partij terhadap pemerintah Belanda yaitu non-kooperasi dan merasa tidak puas. Hal ini dikarenakan golongan Indonesia kehilangan peran dalam politik dan sosial ekonomi. Sementara itu, golongan Indo-Eropa merasa dianaktirikan oleh pemerintah Hindia Belanda dan merasa terjepit. Bekerja sama dengan bangsa Indonesia memungkinkan golongan ini dapat memegang peran yang lebih berarti. Sikap pemerintah Belanda yaitu partai atau organisasi Indische-Partij dianggap berbahaya karena tujuan, tuntutan, dan sikapnya terhadap Belanda. Hal ini kemudian membuat permohonan Indische-Partij untuk menjadi badan hukum yang sah ditolak oleh Belanda. Ketiga tokoh pendiri Indische-Partij diasingkan dan dibuang ke berbagai daerah. Ketiga tokoh tersebut kemudian kembali ke Indonesia. Dr. Cipto Mangunkusumo dikembalikan pada tahun 1914 karena alasan sakit. Kemudian, Suwarti dan Douwe Dekker berhasil kembali ke Indonesia tahun 1919. Pengasingan ketiga tokoh pemimpin ini dikarenakan pemimpin-pemimpin tersebut memiliki sifat yang agresif dan berani menentang pemerintah Hindia Belanda. Setelah kembalinya pemimpin-pemimpin Indische-Partij, organisasi ini kemudian tetap memudar dan tenggelam. Hal ini dikarenakan dilarangnya partai politik dengan tuntutan kemerdekaan. Berdirinya Indische-Partij memberi ruh awal bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia.
Partai yang bercita-cita memperjuangkan kesetaraan hak bagi seluruh ras di Hindia ini disambut gegap gempita di tengah kekecewaan sebagian kalangan terhadap sikap elit Budi Utomo. Indische Partij meletakkan fondasi penting bagi nasionalisme Hindia. Organisasi politik ini jauh lebih radikal dari Budi Utomo. Tak cuma menyerukan perombakan di bidang pelayanan administrasi, Indische Partij mengusung reformasi politik, pertanian, dan perpajakan sebagai salah satu program partai.